Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Satu hari lagi Tuhan percayakan untuk kita hari ini, Jumat 29 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memberkati, melindungi, serta menyertai kita. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, seperti biasa izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-25, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini, Allah kita Maha Adil. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Bicara keadilan Allah itu berarti bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum orang sesuai perbuatannya. Namun bukan semata-mata hanya karena murka Allah tidak bisa ditangguhkan lagi, tapi karena sebelum hukuman dijatuhkan, Tuhan sudah memberi kesempatan untuk bertobat. Itulah keadilan Allah. Dalam perikop ini, kita melihat murka Allah yang dituangkan pertama-tama atas umatnya, lalu meluas ke seluruh bangsa. Gambaran murka Allah itu ialah cawan berisi penuh anggur yang memabukkan, yang membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk, muntah-muntah, rebah, dan tidak bangun lagi. Ayat yang ke-27 menambahkan pedang yang dikirimkan Tuhan kepada mereka yang rebah karena mabuk anggur itu, seolah pembantaian yang mudah dilakukan karena sudah tidak berdaya. Siapa saja yang menerima cawan murka Allah? Di sini sekali lagi keadilan Allah dinyatakan. Yang paling dekat dengan Allah akan lebih dahulu dihakimi dan dihukum, yaitu Yehuda. Setelah itu Mesir di selatan, lalu bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yehuda, dan akhirnya bangsa-bangsa yang di utara, semua bangsa yang disebutkan pada pasal 46 sampai dengan 51 nanti, kecuali Damsyik disebutkan di sini. Tidak seorang pun bisa menolak cawan murka Allah. Allah berdaulat dalam keadilannya. Tidak seorang pun bisa luput dari keadilannya. Maka gambaran puitis berikutnya ayat 30 sampai dengan ayat 38 memperlihatkan murka Allah bagaikan raungan singa yang menyerbu ke tanah-tanah penggembalaan dan pertanian manusia, memporak-porandakannya dari ujung bumi ke ujung bumi. Hukuman Tuhan juga akan menimpa para pemimpin bangsa, mereka yang seharusnya menjalankan fungsi gembala atas rakyat, tetapi justru mereka memangsa rakyat. Sidang jemaat Tuhan, biarlah kiranya perikop hari ini mengingatkan kita agar sebelum tiba penghakiman terakhir, kita giat memberitakan kabar baik, agar lebih banyak orang diselamatkan dan tidak perlu meminum cawan murka Allah. Dan bagi kita yang sudah mendengarkan awasan Tuhan hari ini, jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, buru-burulah untuk bertobat dan berubah. Lakukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan dengan kesetiaan. Memang menunggu itu tidak mudah, tapi ketika kita menunggu akan kedatangan Tuhan, kekuatan Roh Kudus bersama-sama dengan kita, sehingga kita tetap giat melakukan apa yang benar di mata Tuhan, serta mengabarkan kabar keselamatan di dalam Yesus lewat kehidupan kita. Kalau kita telah menerima kabar keselamatan, bahkan kita menerima kabar akan adanya hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya dan bagi orang-orang yang terus berada dalam dosa, maka sudah seharusnya dengan pertolongan Tuhan kita menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus, agar mereka juga terselamatkan sama seperti kita yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Diberkatilah kita semuanya. Sekali lagi kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu kebenaran, bahwa Allah itu Maha Adil. Dia memberitahu segala konsekuensi dari dosa sebelum dia melakukan penghakimannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpahi hidupmu sepanjang hari ini. Dan bagi sidang jemaat yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.